Halo teman-teman, selamat datang di channel Berex Movie. Semoga kalian dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kami akan membahas film bergenre action adventure, yaitu film Spider-Man No Way Home tahun 2021. Film ini diperankan oleh Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, serta para pemain lainnya. Film ini menceritakan reputasi Peter Parker sebagai Spider-Man yang terbongkar, serta namanya menjadi jelek akibat Mysterio. Kira-kira gimana kelanjutannya? Yuk kita langsung masuk aja ke alurnya. Let's go! Di awal film terdengar sebuah berita yang disiarkan oleh sebuah stasiun TV yang bernama The Daily Bugle Net. Penyiar berita berkata bahwa Spider-Man lah yang membunuh Mysterio. Kemudian terlihat sebuah video rekaman Mysterio. Spider-Man's name is Peter Parker. What the Peter yang mendengar hal tersebut pun langsung syok. Ia langsung membawa MJ pergi dari kerumunan masyarakat. Mereka berdua pergi ke tempat tinggal Peter. Di sana sudah terlihat ada Happy dan juga Bibi May. Mereka berdua sedang berdebat karena hubungan mereka sudah selesai. Happy pun mendengar suara gerasak-gerusuk dari dalam. Dan ternyata kemudian terlihat televisi yang sedang menyiarkan tempat kediaman Peter dan Bibi May. Berbagai stasiun TV memberitakan bahwa Spider-Man aka Peter Parker adalah ancaman. MJ dan Ned pun juga dianggap membantunya. Malam harinya, agen federal pun mendatangi kediaman Peter dan Bibi May untuk membawa Peter. Peter, MJ, Ned, dan Bibi May pun dimintai keterangan. MJ, they have nothing to do with this, sir. Don't say anything without a lawyer. Pengacara Peter yang bernama Murdoch berkata bahwa kasusnya tidak akan berlanjut. Peter dan Bibi May pindah sementara ke kediaman Happy. Malam harinya Peter tidak sengaja melihat sebuah box yang bertuliskan Star Case. Kemudian Peter dan MJ pun fit call. Ternyata teman-teman Peter, MJ, dan Ned sudah selesai mempersiapkan segala hal untuk mendapatkan beasiswa di MIT. Pagi harinya, Peter, MJ, dan Ned sampai di sekolahnya. Terlihat di sana banyak sekali wartawan, penyiar TV, serta orang-orang yang menghina mereka bertiga. Peter, MJ, dan Ned bertemu di atap sekolah. Mereka bertiga yakin bahwa bisa masuk ke MIT bersama-sama. Setelah menunggu berhari-hari, akhirnya surat dari MIT pun datang. Peter, MJ, dan Ned bertemu di tempat kerja MJ. Mereka bertiga membaca surat tersebut. Peter tidak diterima, MJ dan Ned pun juga nggak diterima karena mereka berdua adalah teman dari Peter. Kemudian Flash datang dengan gembira karena ia diterima di MIT. Peter pun melihat sebuah dekorasi Halloween yang berbentuk wajah Doctor Strange. Peter pun mendatangi kediaman Doctor Strange. Di sana ia bertemu dengan Wong. Kemudian Peter meminta tolong kepada Doctor Strange agar ia kembali ke masa lalu untuk memperbaiki reputasi Peter. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah namun menjadi terlibat dalam masalah ini. Contohnya seperti Bibi May, Happy, MJ, dan Ned. Doctor Strange berkata ia tidak bisa karena sekarang ia sudah tidak memiliki Time Stone lagi. Kemudian Wong mengatakan suatu hal yang mengingatkan Doctor Strange dengan sebuah mantra standar melupakan yang bernama Runes of Kafkal. Mantra ini tidak akan memutar waktu, akan tetapi orang-orang akan lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Kemudian Wong berkata bahwa mantra tersebut sangat berbahaya. Seriously? No, not seriously. That spell travels the dark borders between known and unknown reality. It's too dangerous. Do you remember the full moon party at Comertage? No, Exactly. leave me out of this. Fine. Peter dan Dr. Strange pun sampai di sebuah tempat dan memulai ritualnya. Dr. Strange mengatakan semua orang akan lupa bahwa Peter Parker ada Spider-Man, termasuk Dr. Strange sendiri.
Peter yang mendengar itu pun takut MJ, Ned, Bibi May, dan Happy akan lupa dengannya. Peter pun ngoceh terus-terusan dan menyebabkan Let's not change the parameters of this spell anymore while I'm Okay, I'm done. I found out that I was Spider-Man. It was really Ant-Man. Yes. Happy? No, I'm annoyed. You just stop talking. karena Peter yang terus-terusan ngomong, jadi mantai berubah-ubah. Dr. Strange pun nutup mantra tersebut, karena jika dia nggak tutup, sebuah bencana besar akan terjadi. Kemudian Dr. Strange memberikan saran kepada Peter untuk meyakinkan pihak MIT agar mempertimbangkan mereka bertiga. When you say convince them, you mean like I could have called them? Yeah. I could do that. You haven't called? I'm sorry. Are you telling me that you didn't even think to plead your case with them first before you asked me to brainwash the entire world? Peter langsung menelpon Flash dan menanyakan di mana ia bisa bertemu dengan wakil rektor dari MIT. Flash berkata bahwa wakil rektor adalah seorang wanita dan ia sekarang sedang menuju ke bandara. Peter pun mencari keberadaan wakil rektor. Peter akhirnya bertemu dengannya. Ia langsung memperkenalkan diri serta menjelaskan tentang kepintaran dari MJ dan juga Ned. Namun tiba-tiba Peter merasakan suatu bahaya yang ternyata Hello, Peter. Peter terlihat kebingungan saat melihat Dr. Ock. Power of the sun in the palm of my hand. It's gone. Your machine. I don't know what you're talking about. I don't know what machine. Do you want to play a game? Dr. Ock menikam Peter ke arah mobil wakil rektor dan melemparnya. What did you just say? Looks like we got competition. Wakil rektor meminta pertolongan Peter, namun Dr. Ock menghalanginya. Peter pun berhasil menyelamatkan wakil rektor. Kemudian Dr. Ock langsung menjepit Peter dan menyerap nanoteknologi dari suitnya. Akan tetapi saat Peter membelokkan wajahnya, Dr. Ock terlihat kebingungan karena Peter yang ada di depan matanya sekarang berbeda dengan yang ada di universe-nya. Nanoteknologi yang sudah diserap oleh tentakel Dr. Ock dapat dikendalikan oleh Peter. Karena hal itulah, Peter langsung mengangkat wakil rektor ke tempat yang jauh lebih aman. Wakil rektor berkata kepada Peter akan mempertimbangkan hal yang tadi mereka bicarakan. Namun tiba-tiba terlihat sebuah bola hijau yang dapat meledak. Dan ternyata Osborn? Dr. Strange meneleporkan Peter ke ruang bawah tanah dari Sanctum Sanctorum. Di sana sudah ada Lizard dan juga Dr. Ock yang dikurung. Kemudian Dr. Strange menjelaskan sesuatu. Mantra yang Peter gagalkan menarik orang-orang yang mengetahui Peter Parker adalah Spider-Man dari setiap universe ke masa sekarang. Dr. Strange meminta Peter untuk mencari para penjahat dari universe Spider-Man yang lain. Serta ia juga memberikan sebuah alat yang dapat membantunya. Kemudian Peter berjanji akan menyelesaikan masalah ini, serta ia juga mengajak MJ dan Ned untuk membantunya. Ned mendapatkan sebuah informasi bahwa ada sebuah gangguan di dekat fasilitas penelitian militer di luar kota yang disebabkan oleh sebuah monster yang terbang. Peter pun langsung pergi ke tempat itu. Suit yang digunakan oleh Peter dapat tersambung langsung dengan MJ dan juga Ned, sehingga mereka bisa berkomunikasi. Kemudian terlihat sebuah pasir yang bergerak memantau Peter. Tiba-tiba ada listrik berwarna kuning di belakangnya. Peter mencoba menangkapnya, akan tetapi saat Peter terdesak, tiba-tiba Sandman datang membantunya.
mereka berdua pun bekerja sama melawan Electro. Explain everything, but first can you help me stop this guy? Okay. Peter pun menangkap mereka berdua. Terlihat Norman Osborn yang menghancurkan topeng Green Goblin-nya karena masih merasa bahwa suara-suara yang mengganggunya selama ini berasal dari topeng itu. Padahal suara itu berasal dari dalam dirinya. Bibi May menelpon Peter karena ia sekarang sedang bersama dengan orang yang dicari-cari oleh Peter. Peter yang sudah sampai langsung mencari Bibi May. Ternyata Bibi May sedang bersama dengan Norman Osborn. Bibi May meminta pada Peter untuk membantu mereka semua kembali ke universe-nya masing-masing. Kemudian mata-mata dari The Daily BugleNet mengikuti mereka bertiga. Norman yang baru sampai di ruang bawah tanah pun langsung ngobrol-ngobrol sama semua orang yang ada di sana. Octavius? You're the walking corpse. What do you mean? You died. Norman. They both died fighting Spider-Man. Tiba-tiba Dr. Strange datang dengan membawa sebuah relik kuno yang berisikan mantra yang sebelumnya sudah digagalkan oleh Peter. Dr. Strange berkata setelah ia selesai dengan ritualnya, ia akan segera mengembalikan mereka semua ke universe-nya masing-masing. Akan tetapi mereka semua akan meninggal sesuai dengan takdirnya. Peter membujuk Dr. Strange agar melakukan hal lain, ya biar mereka kagak meninggal sesuai dengan takdirnya. Akan tetapi Dr. Strange tetap memulai ritualnya. Saat tombol ingin ditekan, tiba-tiba Don't. This is why you never had kids. Peter mencoba kabur, akan tetapi Dr. Strange menariknya. Kemudian Dr. Strange membawa Peter ke dimensi cermin. Peter mencoba untuk membujuk Dr. Strange lagi agar nasib mereka semua berubah. Akan tetapi Dr. Strange menolak. Dr. Strange yang sudah mendapatkan relik kunonya mencoba mengurung Peter di dimensi cermin. Akan tetapi Bye. Plot points along the curve. It's over, Parker. I'll come pick you up when it's done. Hey, Strange! You know what's cooler than magic? Don't do this. Peter meminta MJ untuk menyimpan relik tersebut dan Ned memegang cincin Dr. Strange. Kemudian Peter mengajak mereka semua untuk ikut dengan rencananya. Peter membawa Norman, Dr. Ock, Electro, dan Sandman ke kediaman Happy, sedangkan Lizard tetap di dalam mobil. Peter menunjukkan isi dari Starcase. Ia dengan Norman mencoba membuat chip baru untuk Dr. Ock, agar tentakelnya dapat kembali dikendalikan lagi olehnya, karena sekarang tentakelnya lah yang mengendalikannya. Peter mencoba memasang chip baru untuk Dr. Ock. Peter juga memberikan sebuah perangkat untuk Electro agar aliran listrik di tubuhnya dapat terminimalisir. Kemudian Peter merasakan hal yang tidak benar dan ternyata Green Goblin sekarang sudah menguasai tubuh Norman dan mempengaruhi mereka semua. Bibi May mengambil 3 buah perangkat. Nah, ini 3 perangkat ini nanti ada penjelasannya teman-teman untuk apa. Kemudian Peter meminta Bibi May untuk pergi. Electro mengambil energi yang ada di Starcase, kemudian menyerang Dr. Ock. Peter dan Green Goblin pun bertarung. Saat Peter ingin memanjat, tiba-tiba Lizard datang. Green Goblin membanting Peter hingga ia terbaring lemas. Kemudian Bibi May menyuntikkan sebuah serum kepada Green Goblin, tapi tidak berefek sama sekali. Tiba-tiba Bibi May diserang oleh sesuatu. Green Goblin kemudian pergi menggunakan glidernya, dan ia juga melemparkan bola peledak.
Bibi May mencoba meyakinkan Peter bahwa semua hal ini bukanlah salahnya. Tiba-tiba Bibi May terbaring lemas dan bagian rusuk sebelah kanannya berdarah. What happened? Nothing happened. You're okay. You're okay. Peter pun berkata kepada Bibi May bahwa ia baik-baik saja. Somebody help! I need an ambulance, please. Somebody. Catch my friend. We're okay. It's just me and you. You look at me, May, please. May. May. What are you doing, May? Please, will you just wake up and talk to me, please? May. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Peter membawa 3 perangkat yang sudah diamankan oleh Bibi May sebelumnya. Peter juga melihat penyiar berita The Daily Bugle Net yang berkata bahwa Spider-Man adalah pembawa bencana. Kemudian scene berpindah kepada MJ dan juga Ned. MJ berniat ingin menekan tombol relik kuno Doctor Strange karena sampai sekarang mereka semua belum mendapatkan kabar dari Peter. I'm gonna do it. I just wish we could see him. Kemudian Ned mencoba membuka portal menggunakan cincin Doctor Strange dengan menyebut nama Peter. Just wish we could see Peter. Yeah, it has to be. Peter! Peter! Hey, Peter! Peter! Who the hell are you? I'm Peter Parker. That's not possible. I'm Spider-Man. Ned kemudian membuka portal lagi untuk mencari Peter. Find Peter Parker! You're Peter. Yeah, Peter Parker. Oh my god, jadi bener dong teman-teman, konspirasi 3 Spider-Man dalam film ini akhirnya terwujud juga kan, nostalgia gitu. Nah, saya sebut mereka dengan nama aslinya aja teman-teman. Tobey dan Andrew berkata mereka merasa Peter sekarang sedang membutuhkan bantuan mereka. Kemudian MJ ingat sebuah tempat yang selalu Peter datangin kalau dia lagi sedih. Yes. Yeah, I think I know exactly where that would be. MJ dan Ned pun langsung memeluk Peter. MJ berkata bahwa ada orang lain di sini. Tobey dan Andrew menceritakan tentang Gwen dan juga Uncle Ben. Mereka bertiga pun sepakat untuk bekerja sama menyembuhkan Norman, Electro, Sandman dan juga Lizard. Nah, menyembuhkan di sini artinya adalah mengembalikan mereka semua menjadi normal. Peter mengeluarkan ketiga perangkat yang sebelumnya sudah diamankan oleh Bibi May. Peter berencana untuk memperbaiki perangkat Electro dan juga Sandman. Andrew akan memperbaiki perangkat Lizard dan Tobey akan membuat anti serum untuk Norman. Mereka semua memiliki sebuah rencana, yaitu memancing para penjahat ke suatu tempat, kemudian menyembuhkan mereka dan mengembalikan mereka semua menggunakan relik kuno Doctor Strange. Mereka berencana untuk pergi menggunakan portal Ned. We're gonna kick some ass. Peter menelpon The Daily Bugle Net, kemudian dia mengatakan bahwa semua ini adalah salahnya. Ia juga memberikan informasi bahwa ia sekarang sedang berada di patung Liberty. Sebelum bertarung, Andrew melihat Tobey yang pegel-pegel, kemudian ia melakukan kertak abal-abal. You okay? My back. You want me to crack it? Yeah. Yeah, that'd be great. All right, ready? Yeah. Yeah, that's good. That's good. Right? That's better. Yeah. Wow. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol gabut sambil nunggu para penjahat datang. Tiba-tiba mereka bertiga merasakan sesuatu.
How you like to know them? Don't make me a murderer, Peter. Okay, guys, here he comes. Hey, Max! I missed you, man! Peter melempar reli kuno ke dalam portal Nit. Akan tetapi Nit tidak bisa menutup portal tersebut. Andrew berhadapan dengan Electro, Toby berhadapan dengan Lizard, dan Peter berhadapan dengan Sandman. Akan tetapi mereka bertiga tidak dapat berkoordinasi dengan baik yang menyebabkan miskomunikasi antara mereka. Kemudian mereka bertiga bertemu dan sepakat untuk menyembuhkan para penjahat satu persatu. I love you guys. Thank you. Pertarungan mereka pun dimulai. Pertama, mereka akan menyembuhkan Sandman terlebih dahulu. Kini Toby berhadapan dengan Sandman, Andrew dengan Lizard, dan Peter dengan Electro. Sandman berhasil menangkap Toby. Andrew dan Peter pun bekerja sama untuk memberikan perangkap penyembuh Sandman kepada Toby. Sekarang mereka bertiga berhadapan dengan Electro. You're not gonna take this away from me. Lizard melihat portal ini terbuka. Oh no. And that is a blizzard, and we should... Toby langsung mengambil perangkap penyembuh untuk Electro. Dan tiba-tiba Dr. Ock pun datang. They're mine. I don't need your help. I got it just fine. Dr. Davis, no. What are you doing? Get it off of me! MJ kemudian melempar perangkap penyembuh Lizard kepada Peter. Nate mencoba membuka portal dan yang keluar adalah Doctor Strange. Do anything to Doctor Strange, sir. Peter's plan is working. What plan? He's curing them. Doctor Strange bertemu dengan ketiga Spider-Man. Tapi tiba-tiba Can the Spider-Man come out today? akibat ledakan tersebut MJ terjatuh. Dr. Strange mencoba mencegah orang-orang yang mengenal Peter Parker adalah Spider-Man untuk datang ke universe ini. Peter dan Green Goblin pun terpental. Peter meluapkan semua dendamnya kepada Green Goblin.
Peter kemudian ingin menusuk Green Goblin menggunakan glidernya, namun Toby menahannya. Peter langsung menghampiri Dr. Strange. Ia meminta kepada Dr. Strange untuk menggunakan mantra tersebut lagi agar orang-orang melupakan Peter Parker. Karena inilah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kekacauan ini. Sebelum ritual dilakukan, Peter mengucapkan terima kasih kepada Andrew dan juga Toby. Ia juga menemui MJ dan juga Ned. Ia menjelaskan semuanya dan berjanji akan menemui serta membuat mereka berdua ingat lagi dengannya. Dr. Strange pun memulai ritualnya. Waktu terus berjalan. Peter menemui MJ dan juga Ned. Akan tetapi mereka benar-benar sudah lupa dengan Peter. Peter juga mendatangi tempat peristirahatan terakhir Bibi May serta ia juga bertemu dengan Happy. Di akhir film terlihat Eddie Brock yang tiba-tiba menghilang. Alright, gimana filmnya? Kalau menurut IMDb sih film ini ratingnya 8,9 dari 10. Tapi menurut kami film ini ratingnya 1 juta dari 10. Alasannya kenapa? Karena bener-bener aduh gila kan, actionnya dapet banget, kemudian juga ada ya drama-dramanya. Serta yang paling gila banget sih ada unsur-unsur nostalgia, ada Andrew Garfield atau Tobey Maguire dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, gimana kalau menurut kalian? Boleh komen-komen di bawah, kemudian like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!